Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Umaina dari Fakultas Agama Islam Angkatan 2023 dengan NIM 23801014. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Teori Belajar Humanistik. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori belajar humanistik? Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang menekankan pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, baik dari aspek intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Nah, teori ini memandang bahwa setiap individu memiliki kemampuan dan keinginan untuk berkembang serta mencapai aktualisasi diri dalam teori belajar humanistik. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga membantu peserta didik untuk memahami dirinya, mengembangkan bakat, meningkatkan rasa percaya diri, serta membentuk kepribadian yang lebih baik. Oleh karena itu, pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik dan memperhatikan kebutuhan serta pengalaman belajar mereka. Adapun tokoh-tokoh yang berperan penting dalam teori belajar humanistik, yang pertama Abraham Maslow, yaitu mengemukakan bahwa belajar akan berlangsung secara efektif apabila kebutuhan peserta didik terpenuhi. Ia menjelaskan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan, mulai dari rasa kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Dalam pembelajaran, guru perlu memastikan peserta merasa aman, nyaman, dan dihargai agar mereka dapat belajar secara optimal. Yang kedua, Carl Rogers, yaitu menekankan bahwa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing, bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Peserta didik diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, memilih cara belajar, dan mengembangkan potensinya. Yang ketiga, Arthur Chomsky, yaitu berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh cara peserta didik memandang diri sendiri dan lingkungannya. Jika peserta didik memiliki pandangan positif terhadap dirinya dan merasa lingkungan belajar mendukung, maka proses belajar akan lebih berhasil. Yang keempat, Aldous Huxley, yaitu berpandangan bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia, seperti membantu setiap individu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, baik intelektual, emosional, sosial, maupun moral. Nah, pendidikan ini tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter. Yang kelima, David Kolb, yaitu mengemukakan teori experiential learning, yaitu melalui pengalaman langsung. Menurut peserta didik, lebih mudah memahami materi jika mereka mengalami, mencoba merefleksikan, kemudian menerapkan pengetahuan tersebut. Selanjutnya, adapun konsep dasar teori belajar humanistik. Yang pertama, peserta didik sebagai pusat pembelajaran, yaitu menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dirancang berdasarkan kebutuhan minat, kemampuan, dan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mencapai tujuan belajarnya. Yang kedua, ada aktualisasi diri, merupakan proses mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik agar dapat mencapai kemampuan terbaiknya. Teori humanistik memandang bahwa setiap individu memiliki potensi yang unik dan perlu diberikan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, pembelajaran bermakna, yaitu adalah proses belajar yang memberikan pemahaman mendalam sehingga pengetahuan yang diperoleh memiliki nilai dan manfaat bagi peserta didik. Nah, materi ini tidak hanya dihafalkan, tetapi dipahami serta dihubungkan dengan pengalaman dan kehidupan nyata. Yang keempat, kebebasan dan tanggung jawab, yaitu memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam mengembangkan cara belajar, mengemukakan pendapat, dan mengambil keputusan. Kebebasan ini
harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap proses dan hasil belajar yang dicapai. Yang kelima, perhatian terhadap aspek emosional, yaitu tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan intelektual, tetapi juga oleh kondisi emosional peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran perlu memperhatikan rasa aman, nyaman, percaya diri, dan penghargaan terhadap setiap individu agar proses belajar dapat berlangsung secara optimal. Yang keenam, pengalaman belajar, yaitu menekankan bahwa pengalaman belajar memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan sikap, keterampilan peserta didik melalui pengalaman yang diperoleh selama proses pembelajaran. Nah, peserta didik dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam dan bertahan lama. Yang terakhir, yang ketujuh, hubungan baik antara guru dan peserta didik. Nah, hubungan ini merupakan salah satu faktor penting dalam pembelajaran humanistik. Hubungan yang didasarkan pada rasa saling menghargai, kepercayaan, empati, dan komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Selanjutnya, adapun kelebihan teori belajar humanistik. Yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik. Teori ini membantu peserta didik mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, baik dalam aspek intelektual, emosional, sosial, maupun moral. Pembelajaran diarahkan agar setiap individu mampu mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik, yaitu menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Seluruh kegiatan belajar dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan, minat, kemampuan, dan karakteristik peserta didik sehingga mereka lebih aktif dalam membangun pengetahuannya. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar, yaitu pembelajaran yang mendorong munculnya motivasi belajar dari dalam diri peserta didik dengan memberikan kesempatan untuk berkembang dan berpartisipasi aktif. Peserta didik menjadi lebih antusias, percaya diri, dan memiliki keinginan untuk terus belajar. Yang keempat, memperhatikan aspek emosional. Nah, teori ini tidak hanya berfokus pada perkembangan intelektual, tetapi juga memperhatikan kondisi emosional peserta didik. Pemenuhan kebutuhan emosional dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih efektif. Yang kelima, menciptakan hubungan baik antara guru dan peserta didik, yaitu menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara guru dan peserta didik. Nah, hubungan ini didasarkan pada rasa saling menghargai, empati, kepercayaan, dan komunikasi yang baik akan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang positif. Yang keenam, yang terakhir, membentuk kepribadian positif. Nah, selain mengembangkan kemampuan akademik, teori belajar humanistik juga berperan dalam membentuk kepribadian peserta didik. Pembelajaran diarahkan untuk menumbuhkan sikap mandiri, bertanggung jawab, percaya diri, mampu bekerja sama, serta memiliki karakter yang baik. Nah, adapun kekurangan dari teori humanistik, yang pertama, sulit diterapkan pada kelas besar. Nah, teori belajar humanistik menuntut perhatian terhadap kebutuhan dan karakteristik setiap peserta didik. Pada kelas yang jumlah siswanya banyak, guru akan lebih sulit memberikan perhatian secara individual kepada seluruh peserta didik. Yang kedua, membutuhkan waktu lebih lama. Nah, proses pembelajaran humanistik berfokus pada pengembangan potensi dan pengalaman belajar peserta didik. Oleh karena itu, pelaksanaannya memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan pembelajaran yang hanya berorientasi pada penyampaian materi. Yang ketiga, guru harus memiliki kemampuan khusus, yaitu guru dituntut memiliki kemampuan dalam memahami karakter peserta didik, membangun komunikasi yang baik, memberikan motivasi, serta menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Yang keempat, kurang menekankan disiplin yang ketat, yaitu teori humanistik lebih mengutamakan kebebasan, kesadaran, dan tanggung jawab peserta didik dalam belajar.
Akibatnya, penerapan aturan yang terlalu longgar dapat mengurangi kedisiplinan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan yang baik. Yang kelima, hasil belajar sulit diukur. Nah, keberhasilan pembelajaran humanistik tidak hanya dapat dinilai dari aspek pengetahuan, tetapi juga dari perkembangan sikap, nilai, motivasi, dan kepribadian. Aspek-aspek tersebut bersifat subjektif, sehingga lebih sulit diukur secara objektif. Yang keenam, yang terakhir, tidak semua materi cocok, yaitu menggunakan pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik lebih efektif untuk materi yang menekankan pengembangan sikap, nilai, dan kepribadian. Sementara itu, beberapa materi yang memerlukan penguasaan konsep atau keterampilan tertentu mungkin memerlukan pendekatan pembelajaran lain yang lebih sesuai. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya mengenai teori belajar humanistik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.